Ya, terima kasih sudah masuk sesi 2. Sekarang saya akan terangkan tentang sistem BBS yang tadi sudah saya sedikit agak singgung di sesi terakhir tadi. Ya, seperti apa itu sistem BBS? Ya, sebentar ya. Saya buka dulu filenya. Ya. Kelihatan di layar handphone Bapak Ibu filenya? Kelihatan ya? Kelihatan. Iya, kelihatan. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu. Ya, inilah sistem BBS yang akan memastikan Bapak Ibu untuk sukses di bisnis ini. Jadi sekali lagi kabar gembiranya, kalau Bapak Ibu hari ini mau sukses itu tidak perlu 15 langkah, nggak perlu 1000 langkah, nggak perlu 100 langkah, cukup 7 langkah saja. Kalau Bapak Ibu lakukan ini, maka kita pastikan 5-12 bulan ke depan, ya, jadi mentok-mentoknya 12 bulan, itu Bapak Ibu kita pastikan dapat income, pasif income, itu 100 juta per bulan. Ya, jadi kabar gembiranya sekali lagi cuma 7 langkah. Ya, bukan hari ini 20 langkah, 30 langkah, bukan 1000 langkah untuk dapat 100 juta pasif income tiap bulannya. Nah, 7 langkah sukses itu apa saja? Ya, lihat di layar handphone Bapak Ibu. Nah, 7 langkah itu yang pertama ini, punya impian dan komitmen terhadap impian Bapak Ibu masing-masing. Ya. Ya, kenapa kita perlu komitmen terhadap impian Bapak Ibu? Karena semua orang kalau ditanya, pengen nggak ngelunasi utang? Pengen nggak punya rumah? Pengen nggak memberangkatkan haji orang tua? Pengen. Semua orang kalau ditanya juga pengen. Ya, tidak ada istilahnya kok nggak pingin, semua pingin. Tapi yang membedakan antara orang ini nanti akan berhasil atau tidak itu di komitmennya, Bu. Ya, tidak semua orang hari ini berani komitmen terhadap impiannya. Tidak semua orang itu siap untuk fight, untuk berjuang, untuk menghadapi apapun tantangan masalah di depan sampai betul-betul dia sukses. Nah, itu tidak semua orang, Bu. Makanya di sini perlu komitmen. Ya, maka di sini Bapak Ibu harus punya impian dan komitmen. Tidak cukup punya impian saja, tapi harus punya komitmen. Apapun yang terjadi, apapun tantangannya, apapun masalahnya, kalau sudah komitmen, ya enggak, Bapak Ibu harus terus hadapi, sampai betul-betul Bapak Ibu sukses sampai garis finish. Nah, itu namanya komitmen. Makanya langkah satu ini menentukan 95% sukses atau tidaknya Bapak Ibu di bisnis ini. Jadi sekali lagi, langkah satu ini menentukan 95% sukses atau tidaknya Bapak Ibu tergantung langkah satu ini. Maka jangan main-main di sini. Ya, kalau Bapak Ibu tidak punya komitmen, saya yakin untuk masuk langkah 2, langkah 3, ya, langkah 4 ini akan sangat sulit. Walaupun ini cuma 5%, ya, walaupun cuma 5% nih, cuma langkah teknis nih. Jadi langkah 2 sampai 7 ini cuma teknis. Ya, bisa dipelajari mau gaptek atau tidak gaptek. Itu bisa dipelajari langkah 2 sampai 7. Tapi Bapak Ibu akan fight langkah 2 sampai 7 kalau Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan langkah 1 ini. Kalau langkah 1 ini Bapak Ibu nggak punya, maka dipastikan Bapak Ibu tidak akan bisa melewati langkah 2 sampai 7, terutama langkah 4, 5, 6, 7. Kalau langkah 2 mah gampang, install aplikasi Zoom Board Meeting. Semua orang juga gampang. Langkah ketiga, install aplikasi Telegram. Langkah 2 sampai 3 mah merem juga bisa, ya, tinggal install saja. Ya, nah yang jadi hari tantangan itu adalah langkah 4. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini habis daftar di BBS, daftar di Project Bisnis Cimo, PPOP Cimo, itu Bapak Ibu fokusnya itu langkah nomor 4. Jangan pernah melompati langkah 4. Kalau Bapak Ibu langsung langkah 5, maka dipastikan Bapak Ibu menjalankan bisnis ini tanpa ilmu. Jadi sekali lagi, jangan dari langkah 1 langsung langkah 5, tapi langkah 1 Bapak Ibu harus belajar dulu. Ya, makanya Bapak Ibu saya katakan tadi, training sama privat itu nyawanya. Kalau Bapak Ibu tidak menghadiri training sama privat, maka untuk langkah 5, 6, 7 akan sulit sekali Bapak Ibu lewati. Sangat sulit sekali. Untuk bisa melewati langkah 5, 6, 7, Bapak Ibu harus punya ilmunya dulu. Nah, punya ilmunya itu di mana? Bapak Ibu harus belajar di langkah 4. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu punya mitra baru, punya agen, punya seperti BBS, maka langkah pertama Bapak Ibu harus arahkan mereka untuk melakukan langkah 4 dulu. Jangan langsung diarahkan langkah 5. Apalagi langkah 6, apalagi langkah 7, ya kan? Itu. Jadi yang terpenting itu mereka harus tahu ilmunya dulu.
Nah, ilmunya itu di mana? Di training sama privat BBS. Makanya Bapak Ibu harus selalu mengikuti training sama privat BBS. Itu Bapak Ibu. Ya. Karena nanti dengan training sama privat BBS itu Bapak Ibu akan tahu dua ilmu tadi. Bagaimana membangun database, bagaimana membangun teknik funneling. Kalau Bapak Ibu tidak jarang hadir training privat gimana? Ya nggak akan tahu caranya bangun database call market itu bagaimana. Bagaimana teknik funneling itu seperti apa, nggak akan tahu. Yang Bapak Ibu tahu ya cara Bapak Ibu sendiri, dan di mana cara Bapak Ibu sendiri itu di era sekarang, di era digital, itu belum tentu relevan Bapak Ibu, gitu loh. Nah, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bisa menaklukkan langkah 4, baru Bapak Ibu akan bisa menaklukkan langkah 5. Nah, untuk maju langkah 4 ini, itu tergantung langkah 1 Bapak Ibu. Ya, tergantung langkah 1, sejauh mana komitmen Bapak Ibu terhadap impian Bapak Ibu. Ini komitmen terhadap impian Bapak Ibu loh ya. Bukan komitmen terhadap impian orang lain loh ya. Ya, komitmen terhadap impian Bapak Ibu sendiri. Lah kalau Bapak Ibu terhadap impian sendiri aja nggak komitmen, bagaimana komitmen terhadap impian timnya Bapak Ibu? Gampang aja seperti itu. Kalau Bapak Ibu dengan impian Bapak Ibu sendiri aja nggak komitmen, sedikit ada tantangan, sedikit ada masalah, terus Bapak Ibu melupakan impian Bapak Ibu. Nah, gimana Bapak Ibu peduli sama impian orang lain? Bagaimana Bapak Ibu komitmen terhadap impian tim Bapak Ibu? Itu saja gambarannya, gitu loh. Ya, nah gimana kalau Bapak Ibu bisa sukses? Ya kalau dengan impian Bapak Ibu sendiri aja tidak komitmen, gitu loh. Nah, itu akan terlihat nanti di poin 4-nya. Apakah Bapak Ibu selalu hadir di training sama privat? Itu akan terlihat jelas Bapak Ibu komitmen atau tidak. Ya. Komitmen atau tidak itu terlihat di poin 4-nya. Kalau Bapak Ibu jarang, berarti Bapak Ibu tidak komitmen terhadap impian Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu harus cari lagi impiannya. Mungkin impiannya bukan itu. Cari impian yang lain yang membuat Bapak Ibu betul-betul komitmen. Yang mendorong Bapak Ibu untuk selalu belajar di training sama privat. Yang mendorong Bapak Ibu untuk selalu hadir di training sama privat. Ya, itu langkah 5, 6, 7 itu mudah kalau Bapak Ibu sudah menaklukkan langkah 4. Jadi langkah 5, 6, 7 itu sangat-sangat mudah kalau Bapak Ibu bisa menaklukkan langkah 4. Ya, itu. Nah, makanya di langkah 5 ini Bapak Ibu harus melakukan 10 SOP BBS untuk membangun 4 mitra baru dalam waktu 1 sampai 2 minggu sejak daftar BBS, atau dalam waktu sebulan itu kurang lebih 10 mitra baru. Ya, kalau 4 minggu ya 1 sampai 2 minggu 4. Berarti kalau sebulan kurang lebih ya ada 8 sampai 10 mitra baru. Ya, seperti itu. Nah, langkah 5 ini adalah langkah yang paling menentukan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menaklukkan langkah 5, maka Bapak Ibu dipastikan tidak akan bisa menaklukkan 7 langkah sukses BBS. Nah, untuk bisa menaklukkan langkah 5, Bapak Ibu harus taklukkan dulu langkah 4. Ya, makanya besok di privat, hari Selasa besok, saya akan jelaskan langkah 5. Karena langkah 5 ini perlu pertemuan khusus untuk supaya Bapak Ibu bisa dengan mudah membangun 4 mitra baru dalam waktu 1 sampai 2 minggu ya sejak daftar BBS. Tentunya dengan ilmu tadi, ilmu bangun database sama ilmu teknik funneling tadi yang kita ajarkan besok di privat jam 20. Supaya Bapak Ibu betul-betul tahu bagaimana caranya menaklukkan langkah 5 ini. Langkah 6, memindahkan belanja atau pengeluaran sehari-hari atau bulanan ke biaya sama journey. Ya, ini saya yakin gampang. Ya, untuk saat ini yang Bapak Ibu harus pindahkan apa? Yaitu iklan baris sama PPOB. Ya, PPOB apa? Ya belanja pulsa, token PDAM, cicilan itu pindahin semuanya. Nanti begitu muncul proyek selanjutnya, ya marketplace khusus online, umroh aja, ya pindahin semuanya nanti. Yang ketujuh adalah mendampingi dan mengajarkan atau menduplikasikan langkah 1 sampai 6 ke mitra-mitra bisnis Bapak Ibu. Ya. Jadi langkah 7 ini akan mudah ketika Bapak Ibu sudah bisa melewati langkah 1 sampai 6. Tapi langkah 7 ini akan menjadi sulit kalau Bapak Ibu tidak bisa melewati langkah 1 sampai 6. Ya boro-boro bisa melewati langkah 7 lah. Kalau Bapak Ibu langkah 4 aja nggak bisa dilewati, bagaimana Bapak bisa melewati langkah nomor 7 ini? Jadi langkah nomor 7 ini akan mudah ketika Bapak Ibu sudah melewati langkah 1 sampai 6. Nah itu. Jadi sekali lagi, cukup 7 langkah ini untuk memastikan dapat 100 juta per bulan dalam waktu 5 sampai 12 bulan. Lakukan 7 langkah ini. Ya, mau gaptek atau tidak gaptek, mau latar belakang apapun, kalau Bapak Ibu lakukan 7 langkah ini, maka kita pastikan 5 sampai 12 bulan ke depan 100 juta itu sudah di tangan. Ya, 100 juta itu sudah di tangan Bapak Ibu. Ya, cukup 7 langkah, bukan 10 langkah, bukan 20 langkah, bukan 1000 langkah, cukup 7 langkah. Ya. Nah, itulah tentang sistem BBS. Selanjutnya saya akan terangkan ya tentang kenapa hari ini iklan baris sama hari ini PPOB ini menjadi ujung tombaknya bisnis BBS sama Journey untuk membangun generasi 1 sampai 20. Ya. Kenapa iklan baris ini ya kita taruh di depan? Kok enggak marketplace khusus online?
ya umroh, haji, properti, kesehatan, investasi dan sebagainya. Kenapa nggak di depan itu? Kenapa kok iklan baris sama PPOB yang kita taruh di depan? Ya karena sekali lagi Bapak Ibu, ya ini alasannya. Kenapa kok iklan baris taruh nomor 1? Ini yang pertama. Karena kalau Bapak Ibu menawarkan iklan, itu Bapak Ibu bisa menawarkan ke semua orang. Mau pemain MLM, mau yang jualan produk, mau jualan jasa, itu Bapak Ibu bisa tawarin iklan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu hari ini merunningnya lewat marketplace, ya kan, belum apa-apa Ibu sudah hari ini berhadapan dengan kompetitor yang sangat kuat seperti kayak Lazada, Tokopedia dan sebagainya. Ya, Shopee, ya kan. Nah, itulah ya, nanti itu Bapak Ibu akan apa? Artinya ya di sini akan menimbulkan apa? Marketnya jadi kecil. Tapi kalau iklan itu market Bapak Ibu jadi sangat besar. Marketnya jadi sangat besar. Karena semua pemain apapun Bapak Ibu bisa tawarin. Ya, karena marketnya sangat besar. Mau pemain MLM, mau pemain asuransi, mau pemain yang jualan produk, mau jualan jasa, Bapak Ibu tawarin semua iklan baris. Tapi kalau Bapak Ibu lewat apa lagi tadi? Umroh haji, wah udah ya Bapak Ibu langsung berhadapan dengan kompetitor di lapangan jebret gitu loh. Gitu ya. Maka di situ udah adu harga dan sebagainya. Ya, seperti itu. Itulah kenapa iklan baris kita taruh di depan. Ya. Ya, jadi artinya ya di sini Bapak Ibu tuh menciptakan sinergi gitu loh. Bukan menciptakan kompetitor tapi menciptakan sinergi. Ya, antara apa? Antara prospek Bapak Ibu. Ya. Artinya dengan iklan baris ini mereka akan betul-betul apa ya? Ya punya sarana untuk mempromosikan produk atau jasa mereka lewat apa website kita gitu loh. Jadi artinya menciptakan sinergi bukan menciptakan kompetisi dengan mereka. Nah, itu maksudnya seperti itu, Bapak. Yang kedua, alasannya kenapa? Ya karena di sini kita akan memberikan 10 sumber income ya kepada ya, hari ini prospek-prospek Bapak Ibu. Kenapa 10 sumber income? Tadi ingat iklan baris PPOB ya marketplace khusus online sampai investasi itu 10 sumber income. Artinya kalau mereka sebelumnya punya 1 sumber income, maka dengan mereka bergabung di BBS Summer Journey, mereka jadi punya 10 keran air, Bapak Ibu. Mereka punya 11 keran keranjang. Ya, kalaupun tuh ada 1 keran yang macet, itu mereka masih punya 10 keran yang hidup. Kalau punya 1 keranjang yang jatuh, mereka masih punya backup 10 keranjang yang lain. Nah, bayangkan kalau mereka cuma 1 keran air, cuma 1 keranjang, kalau itu macet bagaimana? Ya, kalau itu jatuh bagaimana? Apakah Bapak Ibu sudah siap dengan masa depan putra-putri Bapak Ibu? Apakah siap dengan kebutuhan sehari-hari? Ya, sekarang ada corona aja, Bapak Ibu lihat coba. Ya, efeknya luar biasa kan gitu loh. Ya, apalagi hari ini kalau Bapak Ibu mendapatkan contoh kena PHK, apakah Bapak Ibu sudah siap dengan masa depan putra-putri Bapak Ibu dengan kebutuhan sehari kalau Bapak Ibu kena PHK? Hari ini dengan era digital, era teknologi, ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya Bapak Ibu. Ya lihat itu perusahaan tol yang dulunya setiap pintu tol itu ada yang jaga, sekarang nggak ada. Ya lihat karyawan Ramayana Matahari itu banyak sekali yang kena PHK, belum karyawan-karyawannya hari ini pabrik dan sebagainya, belum lagi yang lain-lainnya. Banyak sekali ribuan bukan ratusan ribu yang kena PHK. Pertanyaannya ketika BU kena PHK, ya bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari? Bagaimana dengan masa depan putra-putri BU? Yang pertama. Kedua, kalau perusahaannya tutup, gimana kalau perusahaan yang BU tempat bekerja itu tutup? Ya, bagaimana kalau bisnisnya Bapak Ibu ini ya collab? Bagaimana kalau bisnisnya Bapak Ibu itu tutup? Apakah sudah siap? Ya, bagaimana dengan kebutuhan sehari dan masa depan putra-putri Bapak Ibu? Ya. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu kena sakit parah yang membuat Bapak Ibu tidak bisa bekerja. Ya. Yang keempat, karena Bapak Ibu dapat kecelakaan tetap yang membuat Bapak Ibu tidak bisa bekerja. Yang kelima itu meninggal dunia, Bapak Ibu. Kalau udah meninggal mah nggak usah ditanya, ya. Udah pasti nggak akan bisa bekerja, gitu ya. Ya, 5 hal itu bisa Bapak Ibu ya bisa semua orang terkena 5 itu. Ya, sadari betul 5 itu bisa mengancam siapapun. Ya, PHK, perusahaan tutup, sakit parah, kecelakaan tetap sama meninggal. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sudah menyiapkan belum kalau itu terjadi? Kalau itu terjadi Bapak Ibu sudah siapkan belum? Nah, tapi begitu mereka masuk BBS Majoni, Bapak Ibu langsung menciptakan 11 keran air nantinya, akan menciptakan 11 sumber income. Ya, itu yang kerennya di situ Bapak Ibu. Di mana modalnya cuma 38.000 sekali seumur hidup. Di mana ini kalau 38.000 Bapak Ibu sekali jajan sama keluarga makan bakso juga habis. Beli rokok 2 bungkus juga 38.000 habis.
Ya, tapi kalau di sini 38.000 itu nanti BU bisa dapat 10 proyek bisnis besar tanpa harus ngeluarin uang lagi. Sepertinya sudah saya jelaskan tadi. Ya, dan itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi artinya BU bisa menolong semua orang di sini. Mau hari ini kelas menengah ke bawah, menengah ke atas, semuanya bisa ditawarin karena modalnya cuma 38.000 sekali seumur hidup. Dan itu akan membuat mereka punya 11 sumber income, ya, dan itulah yang membuat mereka jadi punya backup income yang sangat aman kalau terjadi sesuatu, ya, kalau terjadi sesuatu, ya. Nah, itu Bapak harus sadari betul, ya, karena 5 hal tadi itu bisa mengancam siapapun. Perusahaan tutup, PHK, sakit parah, kecelakaan tetap, meninggal dunia, ya. Nah, itu kenapa iklan baris kita taruh di depan. Nah, kenapa itu yang kedua, kenapa PPOB kita taruh hari ini menjadi proyek keduanya kita. Ingat, semua orang mau bergabung di BBS Majoni atau tidak, pasti tiap bulan ngeluarin yang namanya pulsa atau data, ya, atau token, ya, atau hari ini PDAM, ya. Setiap bulan, enggak Bapak Ibu suruh pun setiap bulan pasti ngeluarin ini. Kalau enggak, pasti di rumahnya listriknya mati sebulan. Kalau enggak bayar PDAM, pasti airnya macet sebulan. Kalau enggak bayar data, enggak beli pulsa, ya enggak bisa internetan Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Ini adalah sebuah kebutuhan pokok yang semua orang mau bergabung atau tidak di bisnis ini setiap bulan pasti ngeluarin budget ini. Artinya ini menjadi kebutuhan pokok. Nah, itulah kenapa PPOB kita jadikan sebagai proyek keduanya. Nah, dengan dua proyek inilah gitu loh. Bapak Ibu, nah, kita ajarkan dua ilmu tadi, ilmu digital marketing sama ilmu teknik funneling. Untuk apa? Ya kan, untuk membangun gerbong besar atau tim besar, ya, jaringan secara besar-besaran dari generasi 1 sampai 20 dengan dua ilmu ini, dengan dua proyek ini. Jadi dengan iklan baris sama PPOB itu bagaimana caranya nanti BU punya tim besar dari generasi 1 sampai 20 yang membentuk sebuah gerbong, ya, gerbong kereta api yang tinggal dipindahkan saja nanti ke marketplace, ya, ya, ke kursus online, ya, ya, ke umroh haji. Jadi tinggal pindahinnya aja, nggak perlu bikin jaringan lagi. Bikin jaringannya di mana? Di iklan baris sama di PPOB. Ya, di sini nggak perlu presentasi promosi lagi, nggak perlu hari ibu cari jaringan lagi, nggak perlu. Nyari jaringannya di mana? Di iklan baris sama PPOB. Di sini mah tinggal panen kursus online umroh haji, Bu. Properti mah tinggal ibaratkan petani mah tinggal panennya sih, Bu. Tapi kalau Ibu memang mau bangun jaringan lagi ya boleh, ya, kenapa enggak kita larang. Tapi sekali BBS itu punya kurikulum. Kurikulum kami adalah bagaimana Ibu di iklan baris sama PBB itu Ibu jadikan sebagai sarana membangun jaringan secara besar-besaran dari generasi 1 sampai 20 yang nantinya membentuk suatu gerbong besar di mana itu nanti tinggal dipindahin ke marketplace khusus online. Ya, maksudnya mindahin itu gini loh Ibu. Ibu bangun generasi 1, nanti dipindahin di generasi 1 marketplace gitu loh. Ya, Ibu punya generasi 2 tinggal dipindahin di, ya, marketplace. Nanti punya generasi 3 tinggal dipindahin ke, ya, marketplace gitu loh. Nanti kursus online juga begitu. Generasi 1 pindahin generasi 1 kursus online, generasi 2 pindahin hari ini generasi 2 kursus online, generasi 3 juga begitu. Umroh haji juga begitu. Ya, nanti generasi 1 pindahin ke umroh haji, generasi 1 pindahin ke properti, generasi 1 kesehatan seterusnya seperti itu. Sampai generasi 20, nanti sampai generasi 20 pindahin ke marketplace, pindahin khusus online, pindahin ke umroh haji, pindahin kesehatan, kecantikan, asuransi investasi. Nah, itu maksudnya pindahin gerbang seperti itu. Artinya apa? Bapak Ibu tidak perlu bikin jaringan lagi nantinya gitu loh. Wah, tinggal panen aja gitu loh. Jadi kerja kerasnya itu kapan ya? 5 sampai 12 bulan ini. Gitu loh. Jadi seperti petani itu loh, kerja kerasnya kan 3 sampai 4 bulan setelah itu panen gitu loh. Kerja keras cuma 1 sampai bulan ke-4 itulah saatnya petani kerja keras. Tapi habis itu kan panen. Sama di bisnis ini kayak petani. Dari bulan 1 sampai bulan 12 Bapak Ibu kerja keras. Nanem, pupuk, nyirami, rawat. Nanem, pupuk, nyirami, rawat. Sehingga nanti setelah bulan 12 disitulah Bapak Ibu panen secara besar-besaran. Panennya nggak tanggung-tanggung nanti. Dari marketplace dapat, khusus online dapat, umroh haji dapat, properti dapat, kesehatan dapat, ya kan, asuransi dapat. Berapa income Bapak Ibu nantinya? Wah, bisa dihitung sendiri nantinya. Ya, investasi dapat hanya dengan 38.000 sekali seumur hidup. Bayangin Bapak Ibu. Nah, itu hanya di BBS sama Joni yang bisa begitu sama BBS, ya. Nah, sekarang saya akan terangkan potensi income di iklan baris sama POB itu seperti apa.
Nah, ini saya baru masuk ke potensi income-nya nih, ya. Nah, ini saya akan terangkan secara slide. Ya, lihat di handphone Bapak Ibu, saya akan masuk ke slide. Ya. Ah, ya Bapak Ibu catat ya, marketing plan-nya iklan baris itu ada bonus sponsoring 10.000 orang. Jadi kalau ngajak satu orang yang bayar 38.000 itu dapat 10.000. Ya, ada charity level, ya ada charity sponsor. Nah, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan, ya. Jadi sekali saya ulangi, project iklan baris itu ada bonus sponsoring. Jadi kalau ngajak satu orang yang bayar 38.000 itu dapat 10.000. Ya, ada charity level yang sebentar lagi saya terangkan dan charity sponsor. Nah, di charity sponsor itulah yang namanya nanti unlimited income. Ya, income tak terbatas itu di charity sponsor. Ya. Nah, sekarang saya akan terangkan charity level. Nah, sebelum saya terangkan charity level, sistem yang dipakai di project iklan baris ini apa? Yaitu sistem binary hybrid. Binary hybrid itu apa? Sistem matahari yang dibikin dua kaki. Jadi PU bisa ngajak sebanyak-banyaknya orang, tapi orang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu PU harus spill over ke bawah, harus PU lempar ke bawah, karena dibuat dua kaki. Ya, kalau dibuat tiga kaki namanya bukan binary hybrid, tapi trinary hybrid. Kalau dibuat 4 kaki jadi bukan binary hybrid, tapi four hybrid. Tapi karena ini binary hybrid, artinya sistem matahari yang dibikin dua kaki, artinya orang yang BEPU ajak ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, itu BEPU harus lempar ke level di bawahnya. Apa level 2, atau level 3, level 4, level 5, dan seterusnya. Ya, nah, kita langsung lihat tabelnya. Nah, ini sistem matahari dibikin dua kaki, berarti level 1 pasti 2. Ya, nanti orang ketiga, keempat, BEPU harus lempar ke level 2-nya, atau level ketiga, level 4, 5, 6. Nah, itu namanya spill over. Kalau dalam bisnis networking atau jaringan itu namanya spill over. Ya, yaitu BEPU melempar orang yang BEPU ajak ke level-level di bawahnya, itu namanya spill over. Ya, makanya apa? Level 1 sampai 6 ini belum tentu yang ngisi jaringan BEPU. Ini bisa saja yang ngisi ini adalah sponsor leader BEPU atau mentor BEPU. Jadi sekali lagi saya ulangi, dari level 1 sampai 6 ini belum tentu ini yang ngajak Bapak Ibu semuanya. Ini belum tentu jaringan Bapak Ibu semuanya. Ini bisa saja jaringan sponsor Bapak Ibu. Ini bisa saja jaringannya leader Bapak Ibu. Ini bisa saja jaringannya mentor Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena sponsor Bapak Ibu ngajaknya 50 orang, leader Bapak Ibu ngajaknya 60 orang, mentor Bapak Ibu ngajaknya 100 orang. Lah orang ketiga kan harus dilempar ke bawah. Ya ingat, orang ketiga dan seterusnya kan harus dilempar ke bawah. Nah ngelemparnya kan siapa tahu ke level 1 Bapak Ibu. Ngelemparnya kan ke level 2 Bapak Ibu. Ngelemparnya ke level 3. Sehingga apa? Level 1 sampai 6 penuh. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ngajak, bukan ditempatkan level 1 sampai 6, tapi di level 7 nanti. Jadi yang Bapak Ibu ajak itu nanti bisa saja ditaruh di level 10. Karena level 1 sampai 9 sudah diisi oleh sponsor sama leader mentor Bapak Ibu. Bisa saja di level 11 nantinya. Ya, ingat ini sampai level tak terbatas, cuma Bapak Ibu dibatasi sampai level 6. Padahal sebetulnya di sini ada level 7, 8, 9, 10, 11 sampai tak terhingga di sini. Gitu loh. Ya. Nah, rumusnya bagaimana? Ingat, lihat di tabel ini rumusnya Bapak Ibu. Jadi masing-masing level punya rumus ya. Masing-masing level punya rumus. Rumusnya begini. Ya, konfigurasi jaringan pasti begini, 2, 4, 8, 16, 32, 64 karena dua kaki. Level 1 pasti 2, masing-masing 2 orang ini punya 2 kaki jadi 4, 4 orang ini masing-masing 2 kaki jadi 8, 8 masing-masing 2 kaki jadi 16. 16 masing-masing 2 kaki, 16 kali 2 jadi 32. 32 masing-masing punya 2 kaki, ya kali 2 jadi 64. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Level 1, ya 2 orang. Nah, tadi bonus sponsor berapa? 10.000. Ya, jadi sekalipun 2 orang ini yang ngajak bukan Bapak Ibu, tetap bonus sponsor masuk Bapak Ibu. Ya, sekalipun yang ngajak bukan Bapak Ibu nih, yang ngajak sponsor Bapak Ibu nih, 2 orang ini ngajak leader Bapak Ibu atau mentor Bapak Ibu, tetap bonus sponsornya masuk Bapak Ibu ini. Ya, enaknya begitu dari level itu. Ya, nah 20.000 ini, ya ini kalau 2 kan 2 kali 10.000 kan 20.000. 20.000 ini dipotong langsung sama perusahaan untuk upgrade grade 1 Bapak Ibu. Jadi upgrade grade 1 berapa? 20.000. Sehingga Bapak Ibu terima sisa berapa? 0. Jadi level 1 masih 0 rupiah. Level 2, ya kapan dapat bonus dari 4 orang ini? Ya ingat, ketika 4 orang ini upgrade grade 1 seperti Bapak Ibu. Jadi kalau 4 orang ini belum upgrade grade 1, ya Bapak Ibu belum dapat bonus. Dari walaupun isinya sudah 4, tapi kalau 4-nya belum upgrade grade 1, ya maka Bapak Ibu belum dapat bonus dulu dari level 2. Tapi ketika 4 orang ini upgrade grade 1,
Upgrade grade 1 berapa tadi? 20.000. Nah, 4 kali 20.000 berapa? 80.000. Nah, 80.000 ini dipotong langsung sama perusahaan, yaitu 40.000 untuk upgrade grade 2 Bapak Ibu. Ya, sehingga Bapak Ibu terima sisa berapa? 40.000. Jadi di level 2 ini, ya bonus Bapak Ibu dipotong 40.000 dari 80.000 ini, sehingga Bapak Ibu terima sisa 40.000. 40.000-nya untuk apa? Untuk upgrade grade 2 Bapak Ibu. Kita masuk level 3. Kapan dapat bonus dari level 3 8 orang ini? Ketika 8 orang ini upgrade grade 2. Kalau 8 orang ini belum upgrade grade 2, maka Bapak Ibu belum dapat bonus dari level 3 ini. Masih 0. Tapi ketika 8 orang ini sudah upgrade grade 2, maka bonus Bapak Ibu berapa? 8 dikali 40.000. Ya, 320.000. Ya. Nah, sama perusahaan 320.000 ini dipotong langsung sama perusahaan 120.000 untuk upgrade grade 3 Bapak Ibu. Bapak Ibu terima sisa berapa? 200.000. Ya. Nah, level 4 16 orang. Nah, kapan dapat bonus dari 16 orang ini? Ketika 16 orang ini upgrade grade 3. Seperti Bapak Ibu tadi. Kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, maka 16 orang ini sudah pasti bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3. Nah, ketika 16 ini upgrade grade 3, maka Bapak Ibu dapat bonus berapa? 16 dikali 120.000 sama dengan 1.120.000. Sama perusahaan dipotong 500.000. Untuk apa? Untuk upgrade grade 4 Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu terima sisa 1.420.000. Nah, level 5. Kapan dapat bonus dari 32 orang ini? Ketika 32 orang ini upgrade grade 4. Jadi kalau 32 orang ini belum upgrade grade 4, ya BU belum terima bonus sama sekali, masih 0. Dari level 5 ini masih 0. Tapi ketika 32 ini upgrade grade 4, seperti Bapak Ibu tadi, kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, maka 32 ini juga pasti bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Nah, ketika 32 ini bisa upgrade grade 4, ya, maka Bapak Ibu dapat bonus berapa? 32 dikali 500.000 sama dengan 16 juta. Sama perusahaan dipotong 1,5 juta untuk upgrade grade 5. Sama perusahaan dipotong langsung ya 1,5 juta dari 16 juta ini, sehingga Bapak Ibu terima sisa berapa? 14,5 juta. Level 6, level terakhir ya. Jadi dibatasi sampai level 6 ya. Jadi ketika level 6 ini, 64 orang ini upgrade grade 5, maka bonus Bapak Ibu berapa? 64 dikali 1,5 juta. Jadi kalau 64 ini belum upgrade grade 5, ya BU belum terima bonus sama sekali dari level 6 ini. Ya masih 0. Tapi ketika 64 ini sudah upgrade grade 5, maka bonus BU berapa? 64 dikali 1,5 juta. Maka berapa? 96 juta. Ya, 96 juta tidak dipotong sama sekali sama perusahaan, jadi 100% masuk rekening Bapak Ibu. Nah, ini kalau saya total dari level 16, totalnya adalah 112 juta per satu usaha. Ini satu hak usaha ya. Satu hak usaha itu berapa? 38.000. Nah, ini karena bentuknya nih dua kaki binary 248, 1248. Ya, ini ada pilihan BU bisa daftar 3 titik, 7 titik. Kalau 3 titik ya 38 kali 3 sampai dengan 114.000. Kalau 7 titik ya berarti 38 kali 7 sampai dengan berapa? 266.000. Jadi Bapak Ibu bisa pilih 1 titik boleh, 3 titik boleh, ya 7 hak usaha juga boleh. Nah, artinya kalau satu hak usaha aja Bapak Ibu potensinya 112 juta, kalau 7 titik ya potensinya ya 112 juta kali 7. Kalau 3 titik ya 112 kali 3. Karena masing-masing titik punya level 1 sampai 6. Ya, nanti titik 2 punya level 1 sampai 6. Level 3 punya titik 3 punya level 1 sampai 6. Sampai hari ini titik 7 juga punya level 1 sampai 6. Nah, ketika nanti jaringan mereka berkembang, ya inilah potensinya yang BU dapatkan per titiknya. 112 juta kurang lebih. Nah, ini adalah charity level. Jadi charity level ini sekali lagi ya level 1 ini belum tentu yang ngajak Bapak Ibu, bisa sponsor, bisa leader, bisa sponsor Bapak Ibu. Sampai level 6 pun ini yang ngisi semuanya bisa sponsor leader Bapak Ibu. Sehingga kalau ini sudah terisi penuh ya Bapak Ibu masuknya ke level 7, 8 dan seterusnya. Ya, itu enaknya charity level. Ya, sekarang kita akan bahas charity sponsor. Ya. Ya, charity sponsor. Nah, ini. Nah, kalau charity sponsor ini betul-betul berdasarkan berapa orang yang Bapak Ibu ajak. Kalau Bapak Ibu tidak bisa ngajak orang, ya 0 di sini. Selamanya 0 bonus Bapak Ibu. Ya, itu bedanya. Kalau charity level tadi nggak ngajak orang pun, kalau level satunya sudah diisi sponsor itu Bapak Ibu dapat bonus tadi. Level 2 sudah diisi oleh sponsor itu dapat bonus. Level 3 juga sama. Tapi kalau di sini, begitu generasi 1 0, maka generasi 2 sampai 6 0 semua. Karena ini berdasarkan orang yang Bapak ajak langsung. Orang yang Bapak ajak langsung itu namanya generasi 1. Gitu loh. Generasi 1. Sekalipun tadi orang ketiga, keempat dan seterusnya Bapak lempar ke level 2, 4, 5, 6,
tetap mereka generasi 1 Bapak Ibu. Jadi itulah bedanya level sama generasi. Jadi kalau generasi itu orang yang Bapak Ibu ajak langsung, sekalipun orang ketiga, orang keempat Bapak Ibu lempar ke bawah, spill over ke bawah, di level 6 sekalipun, atau di level 10 sekalipun, tetap mereka generasi 1 Bapak Ibu gitu loh. Karena yang ngajak Bapak Ibu. Nah, generasi 2 itu siapa? Orang yang ngajak generasi 1. Generasi 3 itu siapa? Orang yang diajak generasi 2. Generasi 4 itu siapa? Orang yang diajak generasi 3. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau semuanya ngajak 4, nah bagaimana rumusnya? Lihat di tabel nih. Kalau semuanya ngajak 4 orang nih ya, dimulai dari Bapak Ibu. Berarti generasi 1 4, 4 orang ngajak 4 jadi 16, 16 ngajak 4 jadi 64, 64 masing-masing ngajak 4 jadi 256, 256 ngajak 4 masing-masing jadi 1024, 1024 ngajak 4 masing-masing jadi 4096. Nah, sekarang rumusnya bagaimana? Rumusnya begini. Ingat tadi bonus sponsor berapa? 10.000 ya Bapak Ibu ya. 10.000 kali 4 berapa Bapak Ibu? 40.000. Jadi dari generasi 1 bonusnya itu 40.000. 4 dikali 10.000 sama 40.000. Sama perusahaan dipotong langsung 20.000 untuk upgrade grade 1 Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu terima sisa 20.000. Ini kalau ngajak 4 loh ya. Kalau ngajak 10 ya, kalau ngajak 10 bukan 20.000 ya, tapi kalau ngajak 10 yang Bapak Ibu terima 80.000. Karena 10 kali 10.000 berapa? 100.000 kan? 100.000 dipotong 20.000 untuk upgrade grade 1, Bapak Ibu terima sisa 80.000. Lah kalau ngajak 100 ya, berarti 100 kali 10.000 1 juta, sama perusahaan dipotong 20.000 untuk upgrade grade 1. Bapak Ibu terima sisa berapa? 980.000. Jadi di sini tergantung berapa orang yang Bapak Ibu ajak di generasi 1. Nah, ini kan yang saya contohkan simulasinya ngajak 4. Kalau ngajak 10 ya tadi terima sisanya 80.000. Kalau ngajak 4 ya terima sisanya 20.000 gitu. Setelah masuk generasi 2, kapan dapat bonus dari 16 orang ini? Yaitu ketika 16 orang ini upgrade grade 1. Upgrade grade 1 tadi berapa? 20.000. Jadi 16 kali 20.000 berapa? 320.000. Sama perusahaan dipotong 40.000 untuk upgrade grade 2 WIBU. Sehingga WIBU terima sisa berapa? 280.000. Jadi kalau 16 ini belum upgrade grade 2, belum upgrade grade 1, ya WIBU belum terima bonus sama sekali dari generasi 2. Masih 0, walaupun isinya 16 nih. Kalau 16-nya belum upgrade grade 1, WIBU 0 ini. Gitu. Tapi kalau mereka upgrade grade 1 semua, bonus WIBU 320.000. Sama perusahaan dipotong 40.000, sehingga WIBU terima sisa 280.000. 40.000-nya untuk apa? Untuk upgrade grade 2. Nah, sekarang generasi 3, 64. Ya, kapan dapat bonus dari 64 ini? Yaitu ketika 64 orang ini upgrade grade 2. Berapa? Yaitu 40.000. Berarti 64 dikali 40.000, 2.560.000. Sama perusahaan dipotong 120.000 untuk upgrade grade 3 WIBU, sehingga WIBU terima sisa 2.440.000. Nah, generasi 4, 256. Kapan dapat bonus dari 256 ini? Yaitu ketika 256 ini upgrade grade 3. Ya, berapa? 120.000. Jadi 256 dikali 120.000 berapa? 30.720.000. Ya, sama perusahaan dipotong 500.000 untuk upgrade grade 4 WIBU, sehingga WIBU terima sisa 30.220.000. Generasi 5, 1024. Kapan dapat bonus dari 1024? Yaitu ketika 1024 ini upgrade grade 4. Ya, ketika mereka upgrade grade 4, bonus WIBU berapa? 1024 kali 500.000 sama dengan 512 juta. Sama perusahaan dipotong 1,5 juta untuk upgrade grade 5 WIBU, sehingga WIBU terima sisa berapa? 510 juta. Ya, generasi 6. Kapan dapat bonus dari 4.096? Yaitu ketika 4.096 ini upgrade grade 5. Jadi kalau 4.000 ini masih belum upgrade grade 5, ya baru dari generasi 6 ini WIBU belum terima bonus sama sekali, masih 0. Tapi ketika mereka upgrade grade 5, ya bonus WIBU berapa? 4.096 dikali 1,5 juta sampai dengan 6,1 miliar. Sehingga kalau saya total generasi 1 sampai 6 ini adalah 6,6 miliar. Ini kalau masing-masing ngajak 4. Kalau masing-masing ngajak 5, ini bukan 6,6 miliar, tapi 15 miliar. Tapi kalau masing-masing ngajak 6, ini bukan 15 miliar, tapi hasilnya itu 50 miliar. Kalau ngajak 7 bukan 50 M, tapi 120 juta. Itu makanya semakin besar, kalau 4 aja 6,6 miliar, kalau 5 itu bedanya hampir 10 M. Karena kalau ngajak 5, ini kalau 4 kan jadi 16, 64. Kalau 5 kan 5, 25, 125 kan gitu loh. Kalau 7 berarti 7, 49. Ya, dan seterusnya. Kalau 8, 8, 64. Kalau 9, 9, 81. Nah, ini yang saya simulasikan ini kan masing-masing ngajak 4 gitu loh. Kalau ngajak 4 dapatnya 6,6 miliar gitu loh. Kalau ngajak 5 dapatnya 15 miliar. Kalau 6 dapatnya 50 M.
Gitu loh. Artinya apa? Di sini semakin banyak yang Bapak Ibu ajak di generasi 1, maka potensi yang Bapak Ibu dapatkan nanti di generasi 6-nya itu akan semakin besar. Makanya di sini potensinya tak terbatas. Ya, artinya apa? Semakin besar yang Bapak Ibu ajak, berarti potensi generasi 2 makin banyak, generasi 3, 4, 5, 6 makin banyak. Ya, makanya BBS memberikan ilmu, 2 ilmu tadi untuk apa? Untuk memastikan Bapak Ibu bisa ngajak 4 orang ini dalam waktu 1-2 minggu supaya dapat 6,6 miliar semua gitu. Gitu, ya. Nah, ini adalah gambaran tentang proyek Lambaris Cimo. Nah, selanjutnya nanti saya akan terangkan tentang PPOB, ya. Nanti PPOB saya akan terangkan Bapak Ibu, ya, sedikit gambaran untuk PPOB itu nanti seperti ini. Ya, yang PPOB. Ya, lihat di layar handphone Bapak Ibu, nanti saya akan terangkan di sesi 3. Ya, seperti apa gambaran PPOB, ya. Ya, ini simulasi marketing plan PPOB yang tadi bayar pulsa, token, PDAM dan sebagainya itu. Nah, kita punya hari ini marketing plan itu nanti ada 2 tahap. Tahap pertama itu berdasarkan deposit, ya. Nanti tahap keduanya yang kita akan running nantinya. Sekarang kita baru running tahap 1, yaitu berdasarkan deposit. Kalau tahap 2 nanti berdasarkan transaksi. Ya, di sini nanti kalau berdasarkan transaksi itu nanti setelah kuota transaksi itu tercapai sama provider, ya, itu nanti kita akan masuk tahap kedua berdasarkan transaksi generasi 1 sampai 20. Kalau ini adalah total deposit dalam 1 bulan, per kelipatan 50.000, Bapak Ibu dapat Rp10. Dari setiap mitra generasi 1 sampai 20, ya, setiap mereka deposit 50.000, Bapak Ibu dapat Rp10. Ya, per kelipatan 50.000 dapat Rp10 dari generasi 1 sampai 20, Bapak Ibu. Ya, nanti seperti apa detailnya saya akan terangkan di sesi 3, ya, untuk yang PPOB. Ini bonusnya sangat besar sekali, Bapak Ibu. Ya, sangat besar sekali. Ya, ini nanti bisa mencapai 100 juta tiap bulan. Kalau saya total generasi 1 sampai 20, ini bisa mencapai 200 juta tiap bulannya, Bapak Ibu. Cukup ngajak 2 orang. Jadi kalau di PPOB ngajak 2 orang saja, itu bisa dapat